Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi dari akuntansi keuangan lanjutan ini, yaitu 4 tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Yang pertama ada karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat, yaitu yang pertama ada prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi pada praktiknya transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau biasa disebut dengan investor biasanya akan melakukan keuji kelayakan atau biasa disebut dengan due diligence atas bisnis yang akan diakuisisinya. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai lebih atau lebih rendah dari nilai bukunya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain, yang pertama prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemennya, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi tersebut. Yang kedua akan membahas tentang diferensial berdasarkan PSAK 22 revisi 2010. Diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil ahli yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil ahli menurut PSAK 22 tahun 2010. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang akan dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 tahun 2010 juga menyatakan bahwa memungkinkan untuk munculnya suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pengklarifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil ahli perlu didasarkan pada hal-hal berikut seperti: yang pertama, persyaratan kontraktual, yang kedua, kondisi ekonomi, yang ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya, serta kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil ahli dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali untuk komponen-komponen berikut ini, yaitu liabilitas kontingensi pajak penghasilan PSAK 46, imbalan kerja PSAK 24, aset identifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset yang berwujud, pembayaran berbasis saham PSAK 53 dan aset tersedia untuk dijual PSAK 58. Dan goodwill PSAK 22 tahun 2010. Goodwill PSAK 22 tahun 2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari yang pertama satu imbalan yang dialihkan, yang kedua jumlah kepentingan non pengendali, yang ketiga nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli. Dapat dikatakan pula bahwa goodwill mencerminkan pandangan investor pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investor atau pihak pengakuisisi. Maaf, saya ulangi, tadi ada kesalahan, yaitu investor pihak diakuisisi.
sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas bersih aset yang dimiliki pihak yang diakuisisi. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang diperoleh kembali atau biasa disebut dengan recoverable amount, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga pembelian dengan diskon selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill dapat juga terjadi di akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang ditukarkan oleh investor. Nilai wajar yang ditukarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki oleh investor. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aset dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor oleh investor terjadi pada harga diskon. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi, misalnya dengan kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. PSAK 22 revisi 2010 mengidentifikasikan bahwa investor atau pihak pengakuisisi harus mengakui keberuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun, sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan bahwa investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil ahli dari pihak yang diakuisisinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Sebagai ilustrasinya, konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat. Yang kedua, konsolidasi pada periode setelah akuisisi untuk periode setelah terjadinya akuisisi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat. Tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika diakuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Yang ketiga, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisi yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil ahli atau bahkan goodwillnya juga. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. PSAK 22 2010 yaitu tentang mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil ahli telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalnya, diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis. Maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan atau pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK 22 revisi 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment setiap periode pelaporannya. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan
kepentingan non pengendali. Karena keberadaan kepentingan non pengendali menurut PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya yaitu isu lain seputar konsolidasian. Yang pertama, biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar. Kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian, dan jasa profesional lainnya. Biaya administrasi umum serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisi menggunakan instrumen. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atas jasa diterima kecuali biaya untuk menerbitkan efek baik berupa utang atau ekuitas yang diperlakuannya mengikuti PSAK 55 revisi 2014. Instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran. Baiklah teman-teman semuanya, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.